Welcome to Gibeon Church, saudara semua yang baru pertama kali join dengan kita. Ini adalah ibadah online live streaming. Saya percaya saudara semua di tengah-tengah PSBB ini, saya berdoa supaya saudara tetap sabar, jaga kesehatan, dan di tengah-tengah ini semua saudara tetap memandang Yesus yang merupakan sumber pengharapan dan sumber kehidupan kita semua. Bagi saudara yang pertama kali join us, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Artinya apa? Kita semua tidak sempurna. Tetapi puji Tuhan kita mempunyai Tuhan yang sempurna, yang berinisiatif. Yang menyelamatkan saudara dan saya dengan kasih karunia-Nya. Dan kita semua yang diselamatkan tidak ditinggalkan dalam ketidaksempurnaan kita. Tetapi yang sempurna itu tinggal di dalam kita. Dan menyempurnakan terus oleh kasih karunia Tuhan dan kuasa Injilnya. Nah, hari ini kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Following Jesus. Nah, Following Jesus ini adalah minggu yang ketiga dari khotbah berseri kita. Dan selama beberapa minggu kita berbicara mengenai kalibrasi hati. Bagaimana hati kita perlu dikalibrasi. Kenapa kok hati kita perlu dikalibrasi? Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita berperilaku dan berkeputusan. What you believe will determine how you behave and how you decide in your life. Itulah sebabnya kalibrasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, minggu pertama kita berbicara mengenai penyangkalan diri. Bagaimana pikiran dunia dan cara-cara dan pola-pola dunia yang sangat self-centered itu sangat berbeda dengan apa yang Kristus sampaikan. Itulah sebabnya hati kita perlu dikalibrasi. Dan minggu lalu kita berbicara tentang perkataan keras Yesus. Karena Yesus berbicara tentang hal-hal yang keras. Dan akhirnya waktu itu disampaikan, murid-murid Kristus banyak yang mengundurkan diri. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki yang merupakan 20.000 atau 25.000 orang wanita dan anak-anak, termasuk wanita dan anak-anak. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Dan why they follow Jesus? Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada kita semua. Why do you follow Jesus? Is it because of the crowd? Karena banyak orang? Is it because you're following miracles? Ataukah saudara cari mujizat, terobosan, jawaban doa, kesembuhan ilahi? Atau saudara mungkin cari berkat jasmani? Dan tiga hal ini seringkali menjadi motivasi-motivasi yang salah pada waktu kita mengikuti Kristus. Tetapi puji Tuhan, Kristus memberikan kalibrasi hati. Dia berbicara mengenai hal-hal yang tidak disangka-sangka. Dan kita melihat kalau saudara belum menyimak khotbah-khotbah ini, saudara bisa simak dan download our app, Gibeon app di Google Play Store atau di iTunes App Store. Atau mungkin saudara juga bisa ke YouTube channel kami di Gibeon Church Surabaya atau di Spotify kami, Gibeon Church Surabaya. Tapi minggu lalu kita belajar bahwa Kristus bukan hanya guru. Dia bukan hanya contoh atau teladan. Dia bukan hanya pemberi berkat, mujizat atau petunjuk kehidupan. Tetapi Kristuslah sang kehidupan. Kristuslah berkat terbesar kita. Kristuslah mujizat terbesar kita. Nah, hari ini sama seperti 2 minggu sebelumnya kita akan berdoa supaya hati kita dikalibrasi. Supaya hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai rahasia menjadi besar, the upside down kingdom. Nah, kalau saudara perhatikan dunia akhir-akhir ini, bukan hanya akhir-akhir ini tetapi secara general, dunia ini sangat obses. Who is the greatest? Coba bayangkan saudara kalau perhatikan majalah Forbes magazine setiap tahun pasti akan mengeluarkan list, daftar the richest people in the world. Apakah itu Jeff Bezos? Ataukah itu Bill Gates, sekarang ada Jack Ma, Mark Zuckerberg, or Warren Buffett. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang the greatest in their life. Dan seringkali tidak kita sadari hal-hal ini merasuki kita. Orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus. Kalau kita perhatikan semua culture kita berbicara, how can you be the greatest? Di dalam sports tuh. Kalau saudara lihat, who is the GOAT? GOAT. Itu singkatan dari the greatest of all time. Antara 3 orang ini ya. Almarhum Kobe Bryant atau Michael Jordan atau LeBron James. Saya bisa tanya sama saudara hari ini siapa fansnya siapa. Pasti di dalam gereja bahkan bisa ada terjadi perselisihan gara-gara berbeda pendapat. Who is the greatest? Nah, inilah yang menyebabkan kita semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. The greatest.
Kita berusaha untuk naik ke dalam ladder, jenjang manajemen, jenjang prestasi untuk menjadi yang terbaik di dalam bidangnya. Kalau saudara seorang artis, saudara berusaha menjadi artis yang terhebat. Kalau seorang businessman, saudara berusaha menjadi businessman yang terbaik. Kalau saudara seorang olahragawan, saudara menjadi orang yang kalau bisa memecahkan rekor dunia. Everyone wants to be the greatest. Nah, masalahnya saudara, ukuran great menurut Tuhan itu berbeda dengan ukuran great menurut manusia. And it's true. Tendensi kita, kecenderungan manusia, it is human's tendency to achieve level of greatness. Itu adalah kecenderungan kita, kecenderungan dosa manusia. Dan kalau kita perhatikan, pertama kali dosa masuk ke dalam dunia pada waktu Adam dan Hawa, mereka berusaha untuk menjadi seperti Tuhan atau bahkan mau menjadi Tuhan. Itu adalah dosa pertama yang masuk ke dalam dunia. Dan ini adalah kecenderungan dosa kita. Kita mau menjadi yang terhebat. Bahkan di dalam hidup ini kita cenderung lupa Tuhan. Dan kita berusaha untuk menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Yang menyedihkan adalah ajaran-ajaran ini masuk ke dalam gereja. Ajaran-ajaran pola-pola dunia. Di mana gereja saat ini sering mengajarkan teologi kemakmuran. The health, wealth, and prosperity. Sehingga jemaat-jemaat mengejar kebesaran, the greatness menurut dunia dan bukan menurut pola kerajaan surga. Tetapi hari ini kita akan melihat dan kita akan minta supaya Roh Kudus dan firman-Nya mengkalibrasi hati kita. Karena definisi kebesaran dunia itu berbeda dengan definisi kebesaran menurut Injil Kristus. Nah, teks kita hari ini akan kita ambil di dalam kitab Matius. Matius pasal yang 20 ayat 20 sampai ke 28. Nah saudara, kitab Injil Matius ditulis oleh murid Yesus yang namanya Rasul Matius. Yang fokusnya adalah berbicara kepada orang Yahudi. Nah salah satu tema yang diulang-ulang pada saat menjabarkan kitab Matius adalah mengenai the kingdom of God. Kerajaan Allah. Atau kalau enggak, the kingdom of heaven. Kerajaan surga. Apa itu esensi kerajaan surga? Nah, kalau kita berbicara mengenai definisi kerajaan yang Yesus jabarkan di Injil Matius, kerajaan ini adalah kerajaan yang upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik dengan prinsip-prinsip dunia. Itulah sebabnya hari ini, kalau saudara mengikuti pola dunia, maka saudara sedang berlawanan atau bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dari pola kerajaan surga. Itulah hari ini sebabnya kita sama-sama minta supaya Roh Kudus mengkalibrasi hati kita dan Injil Kristus berbicara kepada diri kita sendiri. Amin, saudara ya. Nah, kita akan mulai sama-sama, kita akan baca Matius 20 ayat 20. Dikatakan begini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini dikatakan apa? Datang ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya. Kejadian ini dicatat oleh Markus di pasalnya yang ke-10, tetapi tidak disebutkan ada ibunya di sana. Tetapi Matius begitu detail sehingga dia menyebutkan ada ibunya. Nah, ini ibunya kok bisa berani sekali ngomong sama Yesus? Ini siapa ibu ini? Sujud di hadapan Yesus dan meminta sesuatu kepadanya. Nah, saudara, cara dunia kalau kamu mau menjadi besar itu semua tergantung dari koneksimu, betul atau enggak? It's not how much you know, it's who you know. Siapa yang kamu kenal, betul ya? Kalau saudara kenal seorang pejabat, saudara kenal dengan seorang bos, saudara kenal dengan orang berpengaruh, orang hebat, maka saudara pasti akan mendapatkan keuntungan-keuntungan gara-gara kenalnya itu. Nah, siapa identitas ibunya Yohanes dan Yakobus? Anak-anak Zebedius adalah Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus adalah inner circle. Masih ingat inner circle-nya Yesus siapa? Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mungkin Yohanes dan Yakobus berpikir bahwa Petrus ini selalu dihardik oleh Yesus, bacotnya banyak sehingga sering ditegur oleh Yesus. Maka Yohanes dan Yakobus mengambil kesempatan ini untuk minta sesuatu kepada Yesus. Tetapi bukan cuma hanya minta, mereka juga bawa mamanya. Nah, mamanya ini siapa? Coba kita selidiki sedikit, saudara. Di Matius 27 ayat 56 dikatakan, ini menunjukkan mamanya Yesus nih. Pada waktu itu Yesus lagi disalib. Dan
Pada waktu itu semua murid-muridnya pergi, udah kabur. Tetapi ada perempuan-perempuan yang melihat Yesus dan menunggui Yesus di kayu salib. Dikatakan apa? Matius 27 ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Oh, ternyata si ibu ini juga ada bersama dengan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf pada saat Yesus disalib. Kemudian Markus 15 ayat 40. Dari sini kita bisa ketahuan bahwa namanya siapa. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Melihat dari jauh yaitu salib Kristus. Di antaranya Maria Magdalena, sama ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda. Jadi ini Yakobus yang lain ya. Ini Yakobusnya adalah Yakobus Alfeus. Dan Yoses, yaitu Yusuf, serta Salome. Oh, ternyata namanya ibunya anak-anak Zebedeus ini adalah Salome. Kemudian kalau sudah lihat di Yohanes 19 ayat 25, nah ini lebih jelas lagi. Bahwa ibu itu ada di sana. Di kitab Matius namanya siapa, di kitab Markus, dan kemudian di Yohanes ditunjukkan hubungannya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Ada apa? Maria istri Klopas, yaitu Maria ibu Yakobus muda dan Yoses yang tadi udah dibicarakan, dan Maria Magdalena. Oh, ternyata ini ibunya anak-anak Zebedeus itu ternyata saudaranya Maria. Jadi ini kalau ngomongin Yohanes sama Yakobus itu cousin, sepupunya Yesus, dan Salome adalah tantenya Yesus. Wow, ternyata nepotisme itu sudah terjadi sejak dulu, ya saudara ya. Nah, saudara perhatikan di sini, kenapa kok si tante ini berani-berani ngomong? Karena mereka berpikir Yesus ini akan jadi raja, dia jadi Mesias. Dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Dan pada saat itu mereka mau mengambil kesempatan untuk minta sesuatu. Nah, apa yang diminta? By the way, kita lihat bagaimana postur dari tantenya Yesus, si Salome. Dikatakan apa? Di ayat yang ke-20b ya saudara ya. Maka datanglah ibu anak-anaknya Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu apa? Sujud. Bahasa aslinya adalah proskuneo. Sujud itu dengan postur menyembah. Postur yang sangat rendah hati di hadapannya, yaitu Yesus, untuk meminta sesuatu kepadanya. Saudara, ini adalah postur penyembahan, sujud menyembah. Saudara, ini mungkin sedikit perenungan buat kita yang mengingatkan minggu lalu ya. Saudara, kita bisa datang dengan kerendahan hati dan kelihatannya menyembah Tuhan. Tetapi I want to ask you again. Saya mau tanya kepada saudara seperti minggu lalu. Mengapa kamu menyembah Tuhan? Salome kelihatannya datang dengan suatu kerendahan hati. Tetapi why Salome ini datang? Kenapa Yakobus dan Yohanes ini datang? Salome datang, Yohanes dan Yakobus, mereka trio ya. 3 sekawan. Mereka trio datang dengan suatu agenda. Posturnya sudah benar sih, tapi hatinya sebenarnya self-centered. Hatinya self-centered. Kita udah bicara tentang self-centered di minggu yang pertama. Mereka datang untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dan itu bukan tentang berkat yang lain, tetapi ada kepentingan politik. Saudara, bukankah kalau kita mau jujur, kita pun juga sering seperti ini. Betul ya saudara ya? Minggu lalu kita sudah belajar, why do you follow Jesus? Apakah kamu cari berkatnya? Kamu cari mujizatnya? Alkitab penuh dengan peringatan-peringatan akan ini supaya motivasi kita mengikut Yesus bukan hanya untuk mendapatkan berkatnya atau mujizatnya. Tapi kali ini ibu dari Yohanes dan Yakobus bersama dengan Yohanes dan Yakobus datang dengan suatu agenda. Apa yang diminta? Kita teruskan ya. Dikatakan apa? Ayat yang ke-21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wow. Jadi yang mereka minta adalah glory, kemuliaan. Paling enggak jadiin, kalau kamu jadi raja Yesus, jadiin anak saya penasehat, satunya perdana menteri, satunya mungkin menteri apa gitu yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi at least kalau kamu jadi orang yang berpengaruh, anak-anak saya juga mendapatkan
kedudukan dan jabatan. Wow, ini yang diminta saudara. Jadi ternyata Salome mempunyai agendanya adalah agenda politik yang self-centered saudara. Tapi lihat apa jawaban Yesus dan di sini kita akan belajar. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. You don't know what you're asking. Stop dulu ya sampai di situ ya. Saudara, berapa banyak dari kita bersyukur kalau kita melihat ke belakang, ada banyak doa kita kepada Tuhan, itu nggak dijawab dan dikabulkan Tuhan. Betul ya? Soalnya begini, kalau sampai semua doa-doa kita yang pada waktu itu rasanya maksa Tuhan untuk mengabulkan, Tuhan kabulkan doa saya, dan Tuhan tidak kabulkan, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kita perlu sadar bahwa Tuhan itu berdaulat dan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Seringkali kita itu punya pikiran bahwa kita ini lebih pintar dari Tuhan. Makanya kita kadang-kadang marah kalau seakan-akan doa kita nggak dikabulkan. Mana buktinya? Mana buktinya? Kan begitu saudara. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Saudara masih ingat tadi? Kalau kita kelihatannya melayani Tuhan tetapi mempunyai agenda, itu saudara sebenarnya bukan cinta Tuhan. Dan ini terus diulang-ulang selama minggu-minggu ini. Kenapa? Mengingatkan supaya hati kita terus dikalibrasi. Terus supaya selaras dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa banyak doa-doa saya yang dulu-dulu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita minta itu seringkali hanya memuaskan kedagingan kita. Sangat self-centered. Dan kalau doa kita itu dikabulkan, itu malah membahayakan kita. Dan membuat kita jadi lupa akan Tuhan. Betul atau tidak saudara? Jadi kalau hari ini mungkin saudara memiliki doa-doa yang belum terjawab, bersyukur. Artinya ada kemungkinan, ada 3 hal kemungkinan. Yang pertama adalah saudara memang itu bukan kehendak Tuhan untuk saudara mendapatkan apa yang saudara doakan. Yang kedua mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Yang ketiga sebentar lagi saudara akan mendapatkannya. Tetapi apapun itu saudara harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan Dia tahu yang terbaik. Nah pada saat ini ibu dari anak-anak Zebedeus, ibu dari Yohanes dan Yakobus minta ini dan Yesus katakan kamu gak tahu apa yang kamu minta. Terus dia bilang sesuatu, dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Do you know the cup that I'm about to drink? Kamu tahu gak sih itu apa artinya? Saudara, cup di sini berbicara tentang suffering. Cup di sini adalah cawan penderitaan. Dalam simbol perjanjian lama ini adalah semacam idiom perjanjian lama yang artinya when you drink the cup, kamu meminum sampai habis. Dan cup di sini dia mengacu kepada kitab Yesaya yang berbicara tentang cawan murka Allah. Kristus meminum semuanya itu. Saudara tahu cup ini berbicara tentang penderitaan. Bahwa bagaimana Kristus menanggung murka Allah, mengalami penderitaan demi menanggung hukuman dosa manusia. Di dalam kitab Matius 26, nanti di chapter-chapter di pasal-pasal berikutnya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan apa? Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah cawan yang berat saudara. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau dimuliakan bersama-sama dengan aku, kamu bisa enggak meminum cawan yang akan aku minum? Makanya Yesus berkata, kamu enggak tahu apa yang kamu minta. Kalau kamu berusaha duduk di sampingku, aku akan ditinggikan memang, benar. Aku akan menerima kemuliaan, tetapi itu semua bukan karena yang lain, tetapi karena aku akan mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Jika kamu ingin duduk di sampingku, dengan kata lain Tuhan ingin ngomong, kalau kamu mau duduk di sebelahku, kamu harus mengalami penderitaan yang sama yang aku alami. Kamu bisa gak sih minum cawan yang aku minum? Dia tanya begitu. Saudara, seringkali kita ini gak tahu esensi dari kekristenan. Kita pikir kekristenan itu hanya tentang berkat jasmani, terobosan dan doa kita dijawab dan hidup kita tenang, aman, nyaman, tentram dan makmur. Apakah itu kekristenan? Makanya Yesus bilang kamu gak tahu apa yang kamu minta itu. Dan dia berbicara bahwa dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Mereka gak ngerti. Kata mereka kepadanya, ini bodoh banget. Ini nunjukin betapa mereka benar-benar ignorant.
Saudara, kalau sudah perhatikan di Matius 18, Yesus sudah bicara tentang prinsip ini sebelumnya. Bahkan di Matius 5, nanti saya juga akan bahas beatitude, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia empunya kerajaan surga. Di Matius 18 berbicara bagaimana siapa yang terbesar. Murid-muridnya lagi bertengkar, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yesus bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Rupanya mereka nggak get it. Makanya mereka nggak ngerti tentang prinsip ini. Makanya mereka langsung dengan santai dia bilang, kami bisa, kami dapat. Saudara, hati mereka begitu dibutakan oleh ambisi. Kecenderungan dosa mereka yang memiliki agenda pribadi ini menutupi pandangan mereka. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa saudara butuh diselaraskan. Hati mereka begitu berpusat pada diri sendiri. Hati mereka begitu menyimpang. Saya mau tanya sekali lagi, apa motivasi kita mengikuti Yesus? Disinilah hati murid-muridnya perlu dikalibrasi. Sama dengan hati murid-murid Yesus, biarlah hari ini hati kita pun juga dikalibrasi. Katakan kepada kanan kirimu, ayo kita sama-sama kalibrasi hati. Amin, saudara. Biarlah kita buka hati kita. Karena apa yang akan Yesus sampaikan di sini akan mengubah cara pandang kita. Dia berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Ini adalah nubuatan Yesus bahwa satu hari mereka berdua, Yohanes dan Yakobus, akan mengerti apa esensi menjadi besar di dalam kerajaan surga. Dan Yesus sedang menubuatkan kerasulan mereka berdua, di mana Yakobus memang akhirnya akan menjadi martir. Dan Yohanes juga akan mengalami banyak penganiayaan dan penderitaan. Bahkan dibuang di pulau Patmos dan menulis kitab Yohanes dan kitab 1, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Jadi benar, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi itu bukan urusanmu. Siapa yang akan dapat mahkota ini, siapa yang akan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu bukan urusanmu. Itu biar saja Bapa di surga yang memutuskan. Tetapi dia ajarkan esensinya. Habis ini. Tetapi saudara lihat ya di sini ya. Mungkin saudara pikir ya yang 2 ini brengsek. Tapi yang 10 murid Yesus yang lain itu pasti baik lah. Siapa bilang saudara? Kita lihat baca ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain karena kedua saudara itu. Saudara, ke 10 murid yang lain itu bukan marah karena mereka setuju dengan Yesus. Bukan saudara. Di sini mau disampaikan bahwa mereka marah karena apa? Keduluan. Jadi ditikung. Kayaknya mereka udah antri, saudara, kayak saudara udah antri, terus antrian saudara dipotong sama orang. Pernah gak saudara kayak gitu? Wah, saya benar-benar kadang-kadang kalau udah sampai kayak gitu saya lupa kalau ada Kristus di dalam hati saya. Tiba-tiba saya pengen ngamuk gitu saudara ya. Atau kalau enggak di dalam hati saya bisa mengumpat gitu ya. Macam-macam umpatan-umpatan Surabaya atau umpatan-umpatan Inggris gitu ya saudara ya. Tetapi ke-10 murid itu marah bukan karena merasa bahwa kedua temannya mereka ini, yaitu teman rasulnya mereka, murid-muridnya mereka itu, murid-murid Kristus itu disrespect Jesus. No, bukan itu. Tetapi mereka marah karena keduluan. Men, mestinya gue juga minta. Kalau mereka duduk sebelah kanan, sebelah kiri, gue di mana? Di bawah, di belakang, atau di dapur. Enak aja. Mereka langsung seperti itu, saudara ya. Jadi mereka itu sebenarnya juga nggak ngerti, saudara. Nah, disinilah saudara kalibrasinya. Di sini saudara perlu perhatikan. Oke. Ayat 25 dikatakan. Tetapi Yesus memanggil mereka semua. Lalu berkata. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus mulai membahas bagaimana pola dunia. Pola dunia itu pemerintah-pemerintah kalau dia menjadi besar, dia memerintah dengan tangan besi. Dan kalau dia mau mengeksekusikan kuasanya, mereka mengeksekusikan kuasanya dengan keras, top down. Atau kalau enggak, mereka menjadi besar dengan sikut-sikutan. Saudara, di sini saudara bisa lihat bahwa pola dunia itu seperti ini. Pola dunia kebalikan. Kalau saudara lihat piramid, yang di bawah
Itu yang paling rendah, paling banyak. Dan semua orang berusaha untuk naik ke atas. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, terkaya, terganteng, tercantik, terkenal. Ya kan? Semuanya yang the most, the greatest of all time. GOAT. Inilah pola dunia. Nah di Lukas 6 ada waktu Yesus menjelaskan tentang berbahagialah, perkataan berbahagialah. Di akhir semuanya itu dia sempat berbicara di Lukas 6 ayat 24. Dia ingin mengkonfirmasi, saudara tahu apa yang dunia cari itu semua fana. Dan itu semua akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Dan Yesus sempat berbicara tentang hal itu di awal-awal pelayanannya. Tapi murid-muridnya seakan-akan lupa. Saya akan bacakan kepada saudara. Lukas 6 ayat 24. Yang saudara juga bisa temukan di Matius 5. Saudara ya, di Matius 5. Itu mirip sekali. Tapi di Lukas 6 ini dengan begitu jelas ditunjukkan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Bukankah itu yang dicari oleh orang saat ini? Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. If you're rich right now, kalau saudara kaya sekarang dan kamu bergantung oleh kekayaanmu, maka penghiburanmu ya cuman itu. Nah, kaya di sini berbicara tentang apa? Ini adalah kekayaan dan kemiskinan sebenarnya berbicara tentang kekuasaan, power, kekuasaan. Kemudian ayat 25 kita bicara sama-sama. Celakalah kamu. Jadi yang pertama celaka, yang kedua juga apa? Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Wow, all of you that feel comfortable. Kenyang ini bicara tentang apa? Kenyamanan secara materi. Restoran enak, rumah yang enak, pakaian yang mewah, semua secara materi, the comfort of this world. Kalau kamu kenyang, kamu comfortable, kamu nyaman dan kamu berbangga atas itu dan kamu terus berusaha untuk menaruh kepercayaanmu di situ, kamu akan lapar. Celakalah kamu. Dikatakan apa? Selanjutnya ada ketiga, yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara, tertawa di sini berbicara tentang kata-kata, bukan kata-kata bahagia, tertawa karena bahagia, tetapi kata-kata aslinya adalah kata-kata negatif. Para ahli dalam bahasa Yunani memberitahu bahwa kata ini berdasarkan yang artinya gloating. Gloating tahu, ngejek. Gitu loh saudara. Kalau ngelihat orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang goblok, kita semua ketawain, wah goblok banget. Nah exactly, ini kayak gitu saudara. Gloating, mentertawakan kompetisi yang kalah di dalam sebuah pertandingan atau mentertawakan lawan kita karena lawan kita sedang mengalami kekalahan. Ketika kamu menang pemilihan, kamu menang, musuhmu kalah, tertawa di sini. Ini bukan berbicara tentang kesenangan biasa atau kebahagiaan secara umum, tetapi berbicara mereka tertawa karena mereka mengendalikan keadaan. Ini berbicara tentang apa? Kontrol. So, kendali, memegang kendali. Kemudian ayat yang ke-26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Wow, kelompok yang keempat yang Yesus sebutkan adalah mereka yang dipuji orang, dikagumi orang, diakui orang, populer. Pengakuan, popularitas, acceptance, celebrity, selegram, wah terkenal, fame. Ini adalah nilai-nilai kerajaan dunia yang dicari-cari orang dunia. Paling the most powerful, the richest, paling kaya, paling powerful, the most comfortable. Saudara pernah ada acara TV the most uncomfortable home? Gak pernah kan? Selalu bilang apa? The most comfortable home. Paling nyaman, rumah yang paling nyaman. Itu yang dimuat. Gak ada rumah yang jelek dimuat. Terus siapa yang bisa memegang kendali? Orang yang most control in the world. Dan orang yang mencari penerimaan. Saudara, kalau kita melihat pola dunia, fokusnya fana. Dan kalau saudara lihat tadi dijabarkan dengan jelas. Ini adalah 4 berhala yang sering sekali membelenggu umat manusia. Berhala-berhala apa? Berhala power, kekuasaan. Berhala comfort, kenyamanan. Berhala kontrol, memegang kendali. Berhala acceptance, penerimaan.
Kita rela untuk melakukan segala-galanya supaya diterima. Ini yang Yesus bilang. Dunia ini kayak gini guys. Tapi lihat. You wanna know pola kerajaan surga bagaimana? Let me tell you. Ayat ke-26 dikatakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahasa aslinya adalah diakonos. Diakonos itu artinya pelayan. Diakonos itu adalah akar kata dari diaken. Melayani. Wow. It's so different. Orang di dunia kalau mau jadi besar dia mungkin awalnya melayani. Tetapi kalau dia sudah naik pangkat dia maunya diapakan? Dilayani. Semua orang besar di dalam dunia ini selalu minta dilayani. Tetapi kalau saudara perhatikan cara kerajaan surga. Kalau saudara perhatikan cara Yesus menjelaskan ini dan melihat cara hidup Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi dia datang untuk melayani. Makanya dia bilang, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Melayani Tuhan, melayani orang lain. Wow, diakonos. Kemudian dia meneruskan ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kalau tadi diakonos, itu adalah pelayan, tetapi bukan budak. Diakonos itu masih lebih tinggi, masih oke. Meskipun itu juga rendah, tidak dipandang. Tetapi dikatakan, hendaklah ia menjadi hambamu. Doulos. Doulos di sini berbicara tentang hamba yang merupakan budak, slave. Nah di zaman itu begitu Yesus ngomong doulos, everybody knows what it means. Semuanya tahu apa artinya itu. Yesus bilang kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi seperti budak. What? Apa maksudnya? Kenapa seperti ini? Yesus ingin berbicara kepada murid-muridnya. Bahwa cara kerajaan surga itu terbalik. Kalau saudara perhatikan tadi piramidnya, lancipnya ke atas. Tetapi kalau saudara perhatikan pola kerajaan surga itu terbalik. Justru yang terbesar itu ada di bawah. Kebesaran menurut dunia itu diidentikan dengan jabatan, kekuasaan. Kamu yang pegang kendali dihargai banyak orang. Kamu memiliki kenyamanan yang maksimum. Tetapi pola kerajaan surga itu terbalik. Kalau kamu mau menjadi besar, justru kamu harus menjadi diakonos, melayani. Kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, justru kamu harus menjadi doulos, menjadi hamba. What does that mean? Saudara, inilah pola kerajaan surga. Kerajaan surga itu kerajaan yang terbalik. Kerajaan surga itu terbalik dengan cara-cara dunia. Kalau saudara perhatikan apa yang bijaksana menurut dunia itu merupakan kebodohan menurut surga. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang apa? Berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow. Saudara lihat bahwa Tuhan itu berdaulat di atas segala-galanya. Makanya dikatakan di firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi kasih karunia. God resist the proud. Menentang orang sombong. But give grace to the humble. Memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati. Yang bodoh menurut dunia itu justru yang bijaksana. Itulah sebabnya salib merupakan kebodohan. Makanya orang bilang Tuhan kok mati. Tapi justru melalui kematiannya lah dia menang atas maut. Justru melalui apa yang dilakukan oleh Kristus kita semua yang berdosa diselamatkan. Dikatakan yang tidak terpandang dan yang hina dan yang tidak berarti. Itu yang dipilih Tuhan. Makanya waktu Yesus dilahirkan. Dia tidak lahir di hotel bintang 5. Dia tidak lahir di VIP room. Dia lahir di kandang. Dia lahir tempat tidurnya adalah palungan. Kenapa? Untuk apa? Supaya tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Bahkan orang yang paling hina pun
mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Orang yang paling jelek, orang yang paling berdosa, orang yang paling kotor, orang yang paling busuk. Karena di dalam palungan, di dalam kandang yang hina itu, orang yang paling hina sekalipun dapat diselamatkan. Itulah Kristus. Itulah pola kerajaan surga. Yohanes 13 ayat 3-5 dikatakan, waktu Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia tidak memerintah dengan paksa, dia tidak suruh-suruh orang untuk melakukan sesuatu. Ayat 4-nya lalu apa? Kita baca sama-sama. Lalu bangunlah Yesus, dia menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian apa? Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara lihat di sini bahwa Yesus mempraktekkannya. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu melayani. Kamu mau menjadi yang terkemuka, kamu menjadi hamba. Bahkan dia guru, dia yang paling suci, dia yang paling berharga, justru mau melayani. Inilah pola kerajaan surga. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu melayani. Kamu mau menjadi yang terkemuka, menjadi hamba. Bodoh menurut dunia, itu justru bijaksana bagi Tuhan. Kebalikan dari yang lemah dan yang kuat. Coba bayangkan. Saudara, kekristenan di sepanjang sejarah bukan identik dengan sesuatu yang kuat. Justru kekristenan itu sering mengalami penganiayaan. Benar, memang kita pernah mengalami yang namanya the dark ages, di mana kekristenan itu ada perang salib dan yang lain-lain. Tetapi selain itu, bagaimana kekristenan itu identik dengan kasih. Kekristenan itu identik dengan amal, dengan menolong orang, dengan mengampuni. Bahkan Yesus berkata, ampuni orang yang menyakiti engkau. Kalau ada orang yang minta jubahmu, kasih bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau ada orang yang mau minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itulah kekristenan. Pola kerajaan surga sangat berbeda dengan pola dunia. Dan kemudian ayat yang ke-28 dikatakan apa? Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya. Saudara, inilah esensi kekristenan. Kalau saudara perhatikan, ini gak masuk akal, saudara. Kenapa kok gak masuk akal? Karena kalau kita bicara tentang orang yang paling layak untuk dilayani, kalau kita bicara tentang orang yang semestinya kita sembah, dialah Kristus, karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus bicara bahwa dia ada pada penciptaan. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah. Dia ada di dalam penciptaan. Dialah Allah. Tetapi dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dialah sang raja. Tetapi kalau sudah perhatikan, Yesus sang raja, yang mulia jadi hina, yang suci jadi dosa, yang benar jadi salah, untuk menggantikan kita, saudara. Ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini yang tidak bisa masuk akal. Itulah sebabnya setiap kali kita melihat salib Kristus, kita hancur. Bagaimanakah mungkin Tuhan, rajaku mau rela mati bagi aku? Itulah kekristenan, saudara. Di Filipi 2 dikatakan apa? Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa bukan hanya sebagai manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Bukan hanya mati tetapi menderita di atas kayu salib. Kematian yang paling mengerikan. Untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya. Semestinya saudara dan saya yang mati, tetapi Kristus yang mati untuk kita.
Saya mau kembali ke Lukas 6. Makanya Yesus bilang begini. Dia katakan apa di Lukas 6 tadi? Yang celaka. Sebelumnya di ayat 20-23 dia bicara tentang prinsip kerajaan surga. Dia bilang begini. Berbahagialah. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Wow. Hei kamu, kalau kamu punya aku, maksudnya apa? Kalau kamu miskin, kamu tetap bisa berbahagia. Karena apa? Kamu punya aku. Kristus bilang, kalau kamu punya aku, kamu punya kerajaan Allah. Ayat 21 dikatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, disuruh berbahagia. Kok bisa, saudara? Ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Kenapa kok pola kerajaan surga itu terbalik dengan pola dunia? Karena kalau pola dunia, apa yang kita nikmati di dunia ini, mereka hanya berpikir untuk sekarang fana. That's it. Tetapi kalau pola kerajaan surga, apapun yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Seberapapun penderitaan yang kamu hadapi, seperti sekarang ini mungkin saudara mengalami dampak dari COVID-19. Saudara mengalami dampak dari pandemi ini. Mungkin ada yang sakit dari keluarga saudara, atau mungkin saudara sendiri sakit, atau mungkin saudara sendiri mengalami masalah-masalah ekonomi karena dampak pandemik ini. Mungkin keluargamu sedang berantakan, mungkin hidupmu sedang berantakan. Tetapi percayalah, ini semua sementara. Karena tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang menanti kita. Seperti kata Rasul Paulus di 1 Korintus, bahwa kemuliaan yang sedang menanti kita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Matt Chandler berbicara tentang suatu quote yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa if I get Christ and lose everything else, I have everything. If I get everything and don't have Christ, I've lost everything. Kalau saya memiliki Kristus dan kehilangan segala sesuatu, saya memiliki segala-galanya. Tapi kalau saya memiliki segala-galanya dan tidak memiliki Kristus, sebenarnya saya sudah kehilangan segala-galanya. Saudara, waktu saudara sadar bahwa saudara memiliki Kristus, saudara tidak perlu lagi mengikuti pola dunia. Saudara tidak perlu lagi membuktikan diri supaya saudara dihargai orang. Saudara tidak perlu lagi takut untuk kehilangan kendali, karena saudara tahu bahwa Tuhan yang memiliki kendali. Saudara tidak perlu takut untuk tidak nyaman, karena kenyamanan saudara, keamanan saudara di dalam Yesus. Jesus is your comfort. Saudara tidak lagi takut untuk tidak diterima orang, karena Yesus yang paling berharga sudah menerima engkau yang tidak berharga. Dia yang paling berharga rela bayar harga yang paling mahal untuk menebus hidupmu yang sangat tidak berharga, sehingga hidupmu yang sangat tidak berharga itu jadi sangat berharga. Itulah Injil. Di dalam Injil, di dalam pola kerajaan Allah, di dalam Kristus, apapun yang kita alami, kita akan tetap berbahagia. Kenapa, saudara? Karena kita memiliki Kristus. Amin, saudara. Hari ini, apa motivasi saudara? Hari ini apa ketakutanmu? Apa kekhawatiranmu? Serahkan hidupmu kepada Kristus. Kalau saudara mau jujur, sebenarnya pola dunia menekan saudara, menyiksa kita semua, sehingga kita tidak bisa tenang. Kita selalu was-was, karena sehebat-hebatnya kamu, setinggi-tingginya, the greatest of all men, saudara selalu was-was. Kenapa? Karena besok bisa ada orang yang lebih hebat dari kamu, yang akan menggulingkan kamu. Karena hartamu yang kamu kumpulkan begitu lama itu bisa habis sekejap, karena tertipu atau karena salah keputusan. Kesehatanmu yang kamu banggakan itu bisa hilang dan sirna begitu saja, karena semuanya itu fana.
Tapi hari ini biarlah Anda mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Matius 20 ayat 28b. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, tadi kita sudah melihat Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Dia mempraktekannya. Tetapi Yesus bukan cuma hanya mati untuk menjadi contoh bagi kita. Yesus bukan hanya melayani supaya menjadi contoh bagi kita. Tetapi dikatakan bahwa dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa maksudnya? Yesus bukan hanya menjadi contoh bagi kita, tetapi menebus dan membebaskan kita dari pola dunia. Saudara, kalau saudara perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi oleh darah yang sangat mahal. Saudara-saudara ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Saudara ditebus dan dibebaskan dari pola dunia. Saudara tidak lagi perlu hidup dengan cara-cara yang dunia kejar, yang dihargai dunia itu tadi. Saudara tidak perlu lagi cari penghargaan dari dunia. Saudara tidak perlu lagi cari harga diri dari the power of this world. Saudara tidak perlu lagi berusaha dengan kekuatanmu untuk memegang kendali hidupmu. Saudara tidak perlu lagi takut untuk kehilangan kenyamananmu. Karena Tuhan ingin menebus hidupmu yang penuh dengan dosa, sehingga saudara mempunyai kelahiran yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada natur yang baru. Tuhan ingin memberikan engkau desire yang baru, sehingga saudara tidak lagi hidup dengan pola-pola dunia. Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara sadar, justru kalau saudara mengalami ini semua, saya rasa seluruh dunia sedang dibuat oleh Tuhan untuk pause. Seperti kayak di stop button. Kita semua harus stop. Selama ini kita begitu sibuk. Selama ini kita tidak pernah merenungkan apa yang penting. Yang kita lakukan hanyalah sibuk. Tapi hari ini, minggu-minggu ini, hari-hari ini, kita harus merenungkan ini semua. Mungkin saudara selama ini disiksa oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi hari ini ada kabar baik. Saudara dapat menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Karena dialah yang memegang hidupmu. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Mungkin saudara tahu tentang cerita orang ini. Kalau saudara lihat fotonya, dia adalah seorang misionaris Amerika yang bernama Joyce Lin. Dia baru dipanggil Tuhan minggu ini, di awal minggu. Dia adalah seorang pilot misionaris. Dia meninggal dunia karena pesawatnya mengalami kecelakaan. Hari Selasa, Joyce Lin, seorang pilot dari Mission Aviation Fellowship (MAF), mengangkut peralatan rapid test untuk COVID-19 dan juga perlengkapan sekolah ke sebuah desa di Papua, provinsi paling timur, di kepulauan yang paling jauh. Juru bicara MAF, dia berkata, Joyce Lin berangkat dari kota Sentani pukul 6.27 pagi. Dan ada panggilan darurat 2 menit kemudian menurut polisi setempat pesawatnya jatuh. Dan tim SAR menemukan pesawat Joyce Lin dan tubuhnya ditemukan, jenazahnya ditemukan di dalam kedalaman 13 meter di Danau Sentani. Percaya atau tidak, Joyce Lin adalah lulusan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu adalah sekolah nomor 1 di Amerika dengan gelar sarjana computer science. Dan dia mempunyai S2 di MIT dalam computer science juga. Joyce Lin merasa terpanggil untuk menghidupi anugerah Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan ke dalam pelayanan. Maka dia mengambil seminari teologi di Gordon Cornwell dan lulus dengan gelar Master of Divinity. Ini orang hebat, saudara. Dia bisa melakukan apa saja dalam hidupnya.
Joyce dikatakan telah memegang keyakinan yang kuat akan panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris. Dia bisa saja menjadi hamba Tuhan terkenal atau menjadi seorang profesional yang kerja di sebuah perusahaan komputer yang bisa hidup mewah di Amerika. Tetapi dia memilih untuk meninggalkan itu semua untuk menjadi misionaris di Papua, saudara. Ada kesaksian pada salah satu penerbangan yang pertama. Pada waktu dia ada pendaratan darurat di Wamena, di kota terbesar di daratan tinggi Papua karena cuaca buruk. Di bandara ia melihat seorang wanita yang membutuhkan penerbangan evakuasi darurat karena harus menjalani tindakan operasi besar. Semua penerbangan dibatalkan karena lockdown akibat COVID-19. Namun Joycelyn diizinkan untuk menerbangkan wanita itu sampai ke Sentani. Dan begitu sampai di Sentani, wanita ini tidak jadi mengalami kritis, tetapi dia diselamatkan melalui tindakan operasi yang tepat waktu. Joycelyn di note-nya yang terakhir dikatakan ada sebuah ayat terkenal. Dia menulis ayat itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia bilang waktu dia melihat semua hidupnya diatur oleh Tuhan, sungguh menyenangkan menyaksikan begitu banyak cara di mana Tuhan melalui hidup orang-orang di sekitarnya benar-benar menunjukkan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia bilang bahwa dia sangat bangga dan sangat senang dia dapat menghidupi panggilannya untuk melayani di Indonesia. Saudara, saya gak bisa bayangkan bagaimana menurut pandangan dunia Joycelyn mungkin adalah seorang yang gagal. MIT mahal-mahal, ngapain lu di Papua? Mungkin itu yang dipikirkan orang. Tapi saya yakin menurut pola kerajaan surga, dia adalah orang yang paling dihargai. Apa yang saudara hidupi saat ini? Saya percaya di masa-masa ini saudara bisa memikirkan apa yang saudara hargai, apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Saya suka dengan sebuah quote dari seorang jemaat yang saya sudah bertanya dengan dia dan dia tidak mau disebut namanya. Dia menulis di Instagram akunnya sebagai perenungan Injil minggu lalu mengenai Westminster Catechism yang bertanya, what is the chief end of man? Apakah tujuan hidup manusia yang terakhir, tertinggi? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan akhir hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Dia menulis begini di Instagramnya, I am not created for the world or for my own glory, but for God's glory. Saya tidak diciptakan untuk dunia ini atau untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. I am not here to leave my mark on history, but to be Christ-like. Aku bukan hidup untuk menulis namaku di dalam sejarah, tetapi hidupku untuk menjadi seperti Kristus. Wow. At the end of the day, my joy, acceptance, satisfaction, and pride is only in Christ and Christ alone. Nothing and no one else. Akhirnya sukacitaku, penerimaanku, kepuasanku, kebanggaanku hanya di dalam Kristus dan hanya Kristus saja dan bukan pada yang lain. Biarlah quote ini kita jadikan doa bahwa hidup kita bukan untuk dunia ini. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan biarlah kita hidup karena Kristus yang paling berharga itu. Kristus yang paling indah dan yang paling besar. Dia rela jadi hina. Dia rela jadi miskin buat saudara. Supaya kita menerima kemuliaan. Kita menerima kekayaan kasih karunia-Nya. Sehingga saudara tidak perlu lagi mengejar apa yang dunia kejar. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan bahwa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah yang sangat mahal. Engkau yang paling mulia, Engkau rela jadi hina. Engkau yang paling suci, Engkau jadi dosa. Engkau yang penuh dengan kebenaran, justru didakwa, dihukum untuk menggantikan kami yang berdosa. Hari ini Tuhan, kalau kami berdiri di sini karena kasih karunia-Mu yang berharga,
telah menyelamatkan kami. Engkau yang berharga itu tinggal di dalam kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami yang sudah ditebus ini tidak lagi hidup dengan pola dunia, tapi hidup untuk kemuliaan-Mu. Seperti quote dari teman kami tadi, biarlah kami sadar bahwa kami bukan hidup untuk dunia ini dan kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Kami bukan hidup untuk menulis nama kami di dalam sejarah supaya dikenang orang, tetapi hidup kami semakin seperti Kristus. Kami mau dikenal oleh Kristus, sehingga sukacita kami, penerimaan kami, kepuasan kami, kebanggaan kami hanya ada di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati kita, tangan kita, dan mata kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Saya akan berdoa untuk benediction. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menuntun engkau, menghibur dan melingkupi engkau, menguatkan engkau, dan mendewasakan engkau, dan memberkati engkau, dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara menghidupi pola kerajaan surga. I will see you soon.